Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita bahas yaitu mengenai materi gerak pada benda. Adapun materi gerak pada benda itu merupakan materi di kelas 8 di semester pertama. Adapun tujuan pembelajaran dalam proses pembelajaran gerak lurus ini nanti akan dibacakan. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu pertama gerak, yang kedua jarak dan perpindahan, yang ketiga kelajuan dan kecepatan, yang keempat percepatan, yang kelima gerak lurus. Sehingga pada akhir pembelajaran akan adanya evaluasi pembelajaran sehingga peserta didik dapat mengerjakannya di rumah. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kita kali ini yaitu yang pertama, tujuannya peserta didik dapat menjelaskan konsep gerak lurus dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis perbedaan antara kelajuan dan percepatan. Yang ketiga, peserta didik dapat menghitung kelajuan, kecepatan, dan percepatan pada beberapa contoh kasus dengan menggunakan rumusan gerak lurus beraturan dengan benar. Yang keempat, peserta didik dapat menganalisis jarak tempuh benda dengan kecepatan dan waktu tertentu dengan benar. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai gerak, adapun pengertian dari gerak sendiri yaitu peristiwa yang mengenai benda, materi atau sistem sehingga benda, materi ataupun sistem tersebut mengalami perubahan letak atau posisi terhadap titik acuan tertentu. Adapun titik acuan yaitu titik yang digunakan sebagai titik awal pengukuran. Gerak berdasarkan lintasannya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah gerak lurus. Adapun contoh gerak lurus dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu gerak kereta api yang berjalan pada lintasan relnya. Kemudian yang kedua yaitu gerak parabola, yaitu gerakan setengah lingkaran berbentuk sudut 180 derajat. Contoh dari gerak parabola dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu adalah gerakan untuk melemparkan bola basket ke ring basket. Kemudian yang terakhir yaitu gerak melingkar. Adapun contoh gerak melingkar dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu gerakan pada komedi putar. Kemudian setelah kita membahas mengenai materi gerak, materi selanjutnya yaitu jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan total yang ditempuh suatu benda saat bergerak. Kemudian perpindahan adalah perubahan posisi benda dihitung dari selisih posisi akhir benda dengan posisi awal benda. Maka ketika benda bergerak dari A ke B, maka ada posisi awal A menuju ke posisi akhir B. Sehingga jarak A ke B itu tidak atau bukan sama dengan perpindahan dari A ke B. Agar anak-anak lebih paham mengenai materi jarak dan perpindahan, berikut ini adalah contoh soal mengenai materi perpindahan serta jarak terhadap benda, di mana di sini disajikan mobil bergerak dari posisi A kemudian ke posisi B. Kemudian mobil mundur menuju ke posisi C. Bagaimana cara menyelesaikan jarak dan perpindahannya? Jarak yaitu jarak total atau panjang lintasan total yang ditempuh oleh benda. Sehingga kita hitung dulu skala atau jarak antara A ke B, yaitu yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Sehingga jarak dari A ke B yaitu senilai 7 meter. Kemudian kita hitung jarak dari B ke C, yaitu skalanya berapa? 1, 2, 3, dan 4. Sehingga jarak B ke C yaitu senilai 4 meter. Jika ditanyakan dengan jaraknya berapa, maka jarak adalah jarak AB ditambah dengan jarak B ke C, yaitu 7 meter ditambah dengan 4 meter, sehingga jaraknya yang ditempuh oleh mobil yaitu sebesar 11 meter.
Jika ditanyakan perpindahan dari mobil, maka perpindahan mobil itu adalah delta X, selisih antara jarak dari A ke B dikurang dengan jarak B ke C. Bu, kenapa dikurang? Karena perpindahan itu adalah ada selisih antara posisi awal dengan posisi akhir, sehingga posisi awal benda dikurang dengan posisi akhir, yaitu posisi awal itu kan jarak antara A ke B, posisi akhirnya yang mana? Jarak antara B ke C. Sehingga untuk penyelesaiannya yaitu 7 meter dikurang dengan 4 meter, maka perpindahan mobil yaitu sebesar 3 meter ke arah timur. Kenapa harus ke arah timur? Balik lagi, nanti kita tentukan arahnya, karena percepatan itu adalah besaran vektor yang mempunyai nilai dan mempunyai arah. Setelah materi mengenai materi jarak dan perpindahan, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu adalah kecepatan dan kelajuan dari benda. Nah, materi kelajuan dan kecepatan. Kelajuan adalah jarak tertentu setiap detiknya. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu V, kelajuan sama dengan jarak dibagi dengan waktu, yaitu S dibagi dengan T. Itu rumus untuk mencari kelajuan. Kemudian kecepatan adalah jika kecepatan mengukur jarak tempuh, maka kecepatan mengukur perpindahan delta S gerak benda setiap waktu dirumuskan sebagai berikut. Maka V untuk kecepatan sama dengan delta S dibagi dengan delta T. Delta itu selisih antara jarak akhir dikurang dengan jarak awal dari benda, dibagi dengan waktu akhir dikurang dengan waktu awal benda. Sehingga ketika kita jabarkan, delta S sama dengan V delta S dibagi dengan delta T, kecepatan. Bu, lambang dari kelajuan dan kecepatan itu sama. Mengapa? Meskipun kelajuan dan kecepatan memiliki definisi konsep yang berbeda, namun pada gerak, lurus, kecepatan, dan kelajuan memiliki nilai serta simbol yang sama, serta satuannya juga sama, yaitu meter per sekon. Dan perlu Ibu tekankan lagi bahwa kecepatan itu merupakan besaran vektor, sehingga di akhir nantinya kecepatan tersebut selain memiliki nilai juga akan memiliki arah dari dari kecepatan benda tersebut bergerak, ataukah bisa ke arah timur, selatan, barat, dan ke arah utara. Setelah kita membahas mengenai materi jarak dan perpindahan serta kelajuan dan kecepatan, materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu adalah percepatan. Sebelum Ibu bahas mengenai materi percepatan, Ibu berikan terlebih dahulu contoh soal untuk kelajuan dan kecepatan dari benda, di mana sebuah mobil bergerak dari A ke B sejauh 100 meter dalam waktu 5 detik. Dan jika kemudian mobil mundur sejauh 20 meter sehingga berhenti di C dalam waktu 3 detik seperti pada animasi gambar yang telah Ibu berikan ini. Besar kelajuan dan kecepatan mobil tersebut adalah berikut ini. Cara penyelesaian untuk menyelesaikan ketika yang ditanyakan adalah kelajuan dan kecepatan dari benda. Adapun kelajuan dari benda, cara penyelesaiannya yaitu V sama dengan jarak dibagi dengan waktu, S dibagi dengan waktu T, sehingga jarak total keseluruhannya nak. Jadi 100 jarak dari A ke B yaitu adalah 100 meter. Kemudian jarak dari B ke C itu sebesar 20 meter dibagi dengan total waktunya dari A ke B ditambah total waktu dari B ke C, yaitu 100 ditambah dengan 20 dibagi dengan 5 ditambah dengan 3, yaitu 120 dibagi dengan 8. Sehingga besar kelajuan pada kecepatan mobil pada contoh soal ini yaitu kelajuannya sebesar 15 meter per second.
Selanjutnya, setelah dibahas kelajuan, maka kecepatan dari bendanya. Kecepatan dari benda yaitu V sama dengan delta S dibagi dengan delta T. Delta tadi apa, Nak? Delta tadi adalah perubahan atau selisih. Selisih antara jarak dari A ke B dikurang dengan jarak dari B ke C dibagi dengan jumlah total waktu yang ditempuh. Mengapa dikurang? Karena ada selisih perubahan dari jaraknya. Sehingga 100 dikurang dengan 20 sama dengan 80 dibagi dengan jarak total waktu keseluruhan yaitu 8. 80 dibagi 8, maka kecepatan dari bendanya sebesar 10 meter per second. Kecepatannya nanti jangan lupa dibuat ke arah mana? Ke arah utara atau ke arah selatan. Kemudian, setelah kita membahas mengenai kelajuan dan kecepatan, materi selanjutnya yaitu tentang percepatan. Percepatan adalah perubahan percepatan gerak benda setiap waktu. Jika dirumuskan sebagai berikut, delta V atau delta V dibagi dengan delta T. Delta itu adalah perubahan kecepatan dibagi dengan selang waktu. Ingat, Nak, untuk percepatan rumusnya itu adalah V dibagi dengan T. Kecepatan dibagi dengan waktu. Agar anak-anak jauh lebih paham mengenai materi kecepatan ini, Nak, silakan baca dan coba kita baca terlebih dahulu contoh soal yang telah Ibu berikan ini. Saat mendekati lampu lalu lintas, mobil yang awalnya bergerak dengan kecepatan sebesar 72 km per jam diperlambat hingga mencapai 0 km per jam dalam selang waktu 5 detik. Besar percepatan mobil tersebut adalah penyelesaiannya. Ingat, rumus percepatan tadi apa? Rumus percepatan itu adalah delta V dibagi dengan delta T. Selisih kecepatan dibagi dengan selisih waktu, yaitu 72, seharusnya ini 72 dikurang dengan 0 dibagi dengan 5 dikurang dengan 0. Jadi tinggal langsung Ibu tuliskan saja 72 dibagi dengan 5 sama dengan 14 meter per second kuadrat. Ingat, untuk satuan dari percepatan yaitu meter per second kuadrat, ada pangkat 2 di akhirnya. Setelah itu, setelah kita membahas mengenai jarak dan perpindahan, dan kemudian kita sudah membahas mengenai kelajuan kecepatan, terus terakhir tadi telah membahas mengenai percepatan, maka materi yang selanjutnya yaitu gerak lurus. Nah, gerak lurus itu, Nak, yaitu gerak yang lintasannya berupa garis lurus. Nah, gerak lurus tersebut sebenarnya dibagi menjadi dua, yaitu GLB dan GLBB. Nah, yang pada pertemuan atau pada slide ini yang akan kita bahas yaitu GLB, gerak lurus beraturan, di mana gerak lurus beraturan merupakan gerak lurus dengan kecepatan V konstan sehingga percepatan benda menjadi 0. Sehingga jika kalau misalnya Ibu gambarkan kecepatan mobil ketika ada animasi ini, Nak, mobil bergerak dari posisi awal ke posisi akhir dengan lintasannya stabil karena kecepatannya stabil. Nah, ketika Ibu gambarkan grafik jarak terhadap waktunya, jaraknya itu akan semakin panjang, semakin jauh. Sedangkan grafik kecepatan terhadap waktu untuk GLB, tadi kan Ibu bilang bahwa kecepatan dari GLB-nya itu adalah konstan atau tetap. Sehingga grafiknya itu akan datar lurus saja dari awal sampai ke akhir. Yaitu ini nanti di yang berdiri, yang horizontal itu adalah kecepatan, yang vertikal itu adalah waktunya. Kemudian ketika Ibu jabarkan grafik percepatan terhadap waktu, percepatannya tadi apa? Percepatannya bernilai 0 kan? Maka percepatan pada GLB itu berada pada grafik pada nilai 0.
Nah, biasanya yang sering muncul di soal yaitu grafik untuk kecepatan terhadap waktu. Ingat, untuk grafik GLB kecepatan terhadap waktu, grafiknya kecepatannya konstan atau tetap tidak mengalami perubahan. Kemudian setelah kita membahas mengenai GLB, GLBB, kemudian langsung lanjut kita mengenai materi GLBB. Nah, di GLBB tersendiri, itu sebenarnya dibagi lagi menjadi dua. Nah, sebelumnya, pengertian dari GLBB tersendiri yaitu gerak lurus dengan besar kecepatan berubah secara beraturan, sehingga besar percepatan yang terjadi tetap atau konstan. Nah, kalau GLB tadi kan kecepatan konstan, percepatan sama dengan 0. Nah, kalau untuk GLBB, kecepatannya berubah tetapi percepatannya yang konstan atau tetap. Nah, GLBB sendiri dibagi menjadi dua, yaitu GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. GLBB dipercepat yaitu GLBB gerak suatu benda yang kecepatannya bertambah terhadap waktu. Nah, kalau misalnya di GLBB itu sendiri, ketika yang ditanyakan kecepatan, ketika GLBB dipercepat, maka kecepatan akhir dari benda Vt sama dengan kecepatan awal benda ditambah dengan percepatan dikali dengan T. Itu ketika ditanyakan adalah kecepatan dari benda, kecepatan akhir. Kemudian kalau membahas mengenai kecepatan juga, Pt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah dengan 2 dikalikan dengan A percepatan dibagi dengan jarak. Kemudian setelah itu kalau misalnya ditanya jaraknya, jarak benda ketika terjadi gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Kalau ditanya jarak, maka S sama dengan V0 dikali dengan T ditambah dengan setengah dikali dengan AT kuadrat. V0 itu tadi adalah kecepatan awal, T adalah waktu, A adalah percepatan, T balik lagi ke waktu yang ditempuhnya. Kemudian, kalau kita telah membahas mengenai GLBB dipercepat, ada juga yang namanya GLBB diperlambat. GLBB diperlambat itu adalah kecepatan benda seiring berjalannya waktu, kecepatan benda itu akan mengalami perlambatan atau berkurang. Adapun GLBB diperlambat juga selalu ditanyakan itu kecepatan dan jarak bendanya. Nah, kalau GLBB dipercepat itu semuanya ditambah, beda untuk GLBB diperlambat, maka semua rumusnya dikurang. Ketika yang ditanya kecepatan, maka VT, V akhir, kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal V0 dikurang dengan percepatan dikalikan dengan T. Maka VT sama dengan V0 dikurang AT. Ketika misalnya ditanya kecepatan rata-rata, maka VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang dengan 2 dikalikan dengan A dikali dengan S. S itu balik lagi ke jarak. Nah, kalau ditanya jarak, maka anak-anak tinggal masukkan rumusnya hampir sama seperti rumus GLBB dipercepat. Yang bedanya itu adalah maka rumusnya itu dikurang. Maka S sama dengan V0T dikurang dengan setengah AT dipangkatkan 2. Nah, tadi kan telah kita bahas nih pengertian dari GLBB sendiri, kemudian pengertian dari pembagian dari GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Adapun grafik, kalau kita membahas tentang grafik antara GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat, yaitu ketika GLBB dipercepat, itu grafiknya itu akan naik karena seiring kecepatannya bertambah. Kemudian kalau misalnya kita membahas GLBB diperlambat, grafiknya itu akan turun ke bawah karena itu tadi Dek, karena kecepatannya dikurang. Nah, sebelum Ibu bahas ke contoh soal,
Adapun contoh GLBB dipercepat dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu contohnya yang pertama, misalnya ada buah kelapa yang jatuh dari pohonnya, atau anak-anak ketika mengendarai sepeda, kemudian dari atas bukit nih turun ke dataran yang biasa dataran rendah. Dari bukit ke dataran, maka kecepatan dari sepedanya akan bertambah, bukan? Nah, itu merupakan salah satu contoh dari GLBB dipercepat. Adapun contoh dari GLBB diperlambat, contohnya misalnya anak-anak menendang bola pada di atas pasir, maka semakin lambat, maka kecepatan dari bolanya tersebut kan akan semakin lambat. Atau contoh lainnya misalnya anak-anak melemparkan spidol atau buku ataupun koin ke atas, maka seiring berjalannya atau bertambahnya waktu, maka kecepatan dari bendanya akan semakin lambat kan. Nah, itu merupakan contoh dari GLBB diperlambat. Dan masih banyak contoh lainnya yang bisa anak-anak cari sendiri di rumah mengenai contoh dari penerapan GLBB dipercepat maupun GLBB diperlambat. Nah, agar anak-anak lebih paham mengenai materi gerak lurus ini, nak, silakan coba kita kerjakan sama-sama contoh materi atau contoh soal mengenai materi gerak lurus. Nah, di sebuah materi ini ada contoh soalnya, ada sebuah benda bergerak sesuai dengan grafik berikut. Nah, ini ada grafik kecepatan terhadap waktu, di mana grafik kecepatan terhadap waktunya, kecepatan awalnya yang semula 0, kemudian pada detik keempat itu kecepatan benda sebesar 20 meter. Kemudian pada menit ke-10, pada detik ke-10, kecepatan benda tetap konstan senilai 20 meter. Namun dari detik ke-10 hingga ke detik 14, kecepatan benda berubah atau menurun, diperlambat hingga ke titik 0. Nah, yang ditanya, jarak yang ditempuh benda tersebut setelah bergerak selama 14 second berapa? Nah, untuk di contoh soal seperti ini, ingat anak-anak itu harus contoh soalnya ketika yang ditanya jarak yang ditempuh, maka yang kita cari yaitu luas di bawah grafik. Nah, maka anak-anak lihat grafiknya ini berbentuk seperti apa? Coba Ibu tanya terlebih dahulu, grafiknya berbentuk seperti apa? Grafiknya itu berbentuk seperti trapesium. Maka nantinya untuk penyelesaiannya kita gunakan rumus untuk mencari luas trapesium. Bu, kalau misalnya bentuk grafiknya itu segitiga, maka nantinya anak-anak cari luas segitiga. Nah, untuk di contoh soal seperti ini, contoh soalnya itu berbentuk seperti trapesium, maka kita cari luas di bawah grafik berbentuk trapesium. Rumus untuk mencari luas trapesium yaitu setengah dikali dengan A ditambah dengan B dikali dengan tinggi. A-nya yang mana, Bu? A-nya itu adalah jarak antara 4 second menuju ke 10 second. Jarak antara 4 ke 10 berapa skala? Yaitu 6. Kemudian B adalah jarak antara dari titik 0 menuju ke titik 14, yaitu selisihnya berapa? Selisihnya itu adalah 14. T-nya, tingginya yaitu adalah, kita lihat pada kecepatan dari benda. Kecepatan dari bendanya kan 0 sampai dengan 20, maka tingginya itu sama dengan 20. Maka setengah dikali dengan 6 ditambah dengan 14 dibagi dengan 20. Bisa kita coret saja di sini. 2 dicoret dengan 20 sama dengan 10. Kemudian 6 ditambah dengan 14 sama dengan 20. Maka dengan 20 dikali dengan 10 hasilnya sama dengan 200 meter. Sehingga jarak pada grafik tersebut yaitu sebesar 200 meter. Nah, setelah kita membahas mengenai gerak lurus dan contoh soal mengenai gerak lurus, anak-anak sudah paham nih mengenai materi gerak pada benda. Nah, di gerak lurus itu sendiri, nak,
Selain kita membahas mengenai GLB dan GLBB serta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, ada juga percobaan gerak lurus dengan menggunakan ticker timer. Ticker timer yaitu adalah benda yang digunakan untuk mengukur kecepatan dari benda. Nah, di mana ticker timer ini sebuah mobil-mobilan yang ditempelkan dengan pita kertas. Nah, pada pita kertas tersebut akan terlihat titik-titik pada pita. Nah, ketika misalnya benda tersebut mengalami perubahan kecepatan baik dikurang maupun diperlambat, akan ada titik-titik bercak yang tertera pada pita kertas tersebut. Nah, untuk membaca hasil percobaan pada ticker timer, Ibu ada rumus cepat untuk menghafalnya, yaitu resep Lara. Renggang, ketika dia renggang, maka dia GLBB dipercepat. Ketika lambat, maka dia GLBB diperlambat dengan jaraknya rapat. Nah, untuk menentukan arah membaca titik tinta pada ticker timer, di sini arahnya terhadap perubahan gaya ketika yang diberikan terhadap bendanya. Ketika GLBB diperlambat tadi kata Ibu, ketika diperlambat, maka yang awalnya dia itu rapat, kemudian ketika semakin diperlambat kecepatannya, maka titik-titik pada ticker timernya akan semakin renggang, dari rapat menuju ke renggang. Kemudian setelah kalau kita membahas tentang GLBB diperlambat, ada yang namanya GLBB dipercepat untuk percobaan pada ticker timer. Ketika kita berikan gaya terhadap percobaan ticker timernya yang awalnya renggang, kemudian ketika kecepatannya bertambah, maka titik-titik pada ticker timernya akan semakin rapat. Jadi yang awalnya renggang, ketika kecepatan bertambah, maka titik-titiknya juga akan semakin rapat. Itu untuk pada ticker timer. Nah, untuk pada GLBB, kan udah kita bahas pada ticker timer. Untuk GLBB dipercepat dan diperlambat. Untuk GLB, gerak lurus, tadi kan kecepatannya konstan, maka tidak ada perubahan jaraknya. Dari awal, maka nantinya titik-titiknya itu akan sama dari awal sampai akhir. Itu untuk GLB, gerak lurus beraturan. Selanjutnya, setelah kita membahas ticker timer, ada juga materi ataupun soal ketika cara membaca tetesan oli pada mobil. Sehingga membacanya yaitu gerak lurus GLB. Sama untuk gerak lurus GLB tadi seperti yang Ibu jelaskan barusan, bahwa gerak lurus beraturan tadi kan kecepatannya konstan tetapi percepatannya 0, sehingga dari awal sampai akhir ketika diberikan gaya, maka titik-titiknya tidak akan mengalami perubahan. Nah, untuk tetesan oli mobil, ketika dia GLBB diperlambat, kebalikan dari pada ticker timer. Kalau pada ticker timer tadi kan yang awalnya rapat kemudian renggang. Untuk GLBB diperlambat, yang awalnya renggang menjadi rapat. Nah, untuk GLBB dipercepat juga sama, kebalikan dari GLBB dipercepat pada ticker timer. Kalau pada ticker timer tadi kan yang awalnya renggang kemudian menjadi rapat. Nah, untuk GLBB dipercepat, yang awalnya dia renggang kemudian yang awalnya dia rapat kemudian menjadi renggang. Ingat aja nak, kuncinya anak-anak harus mengingat untuk percobaan gerak lurus pada ticker timer. Nantinya untuk percobaan pada tetesan oli mobil tinggal mengikuti jika anak-anak sudah memahami mengenai percobaan gerak pada ticker timer. Nah, Ibu rasa penjelasan materi yang telah Ibu berikan pada pertemuan kali ini telah selesai. Nah, adapun pembelajaran pada pertemuan kali ini yang telah kita bahas, yang pertama yaitu adalah gerak, yang kedua yaitu adalah jarak dan perpindahan, yang ketiga yaitu kelajuan dan percepatan, yang keempat itu ada percepatan, yang kelima itu adalah ada gerak lurus. Di gerak lurus terbagi lagi menjadi GLB dan GLBB. Nah, agar anak-anak lebih memahami mengenai materi yang telah Ibu berikan pada pertemuan kali ini,
Anak-anak silakan kerjakan tugas 1 sampai dengan 5 di soal latihan. Di mana soal latihan yang pertama, sebuah mobil bergerak dari A ke B sejauh 800 meter dalam waktu 30 detik dan jika kemudian mobil mundur sejauh 200 meter hingga berhenti di C dalam waktu 20 detik, besar kelajuan dan kecepatan gerak mobil tersebut adalah. Yang ditanya adalah kelajuan dan kecepatan. Itu untuk soal nomor 1. Soal yang kedua, sebuah mobil yang awalnya melaju dengan kecepatan 36 km per jam, kemudian menambah kecepatannya sebesar 90 km per jam dalam waktu 5 second. Besar percepatan mobil tersebut adalah. Nah, yang ditanya percepatan tadi telah Ibu jelaskan ya, bagaimana cara penyelesaiannya. Kemudian yang ketiga, ada sebuah grafik bergerak sesuai dengan gambar. Dari grafik, yang ditanya jarak yang ditempuh benda tersebut setelah bergerak selama 8 sekon. Ini merupakan materi gerak lurus. Kemudian selanjutnya, di soal yang keempat, di dalam fisika, benda dikatakan bergerak jika mengalami apa? Itu untuk soal nomor 4. Di soal nomor 5, berikut merupakan kejadian dalam kehidupan sehari-hari. Ada A, B, C, dan D. Dari peristiwa tersebut yang merupakan contoh GLBB dipercepat, gerak lurus berubah beraturan dipercepat, ditunjukkan oleh A, B, C, ataupun D. Tinggal pilih yang mana ya, Nak ya. Nah, ketika anak-anak telah mengerjakan soal, maka selesailah materi kita mengenai gerak pada benda di pertemuan di kelas 8 pertemuan kita hari ini. Ibu rasa cukup pertemuan kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak jangan lupa like, subscribe channel YouTube-nya Ibu sehingga akan mendukung channel YouTube-nya Ibu untuk kelanjutan dan perkembangan dari channel YouTube untuk pembelajaran kita pada pembelajaran IPA. Ibu ucapkan terima kasih dan juga jangan lupa komen nama dan kelasnya, jangan lupa komen untuk pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel YouTube-nya Ibu. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan pembelajaran IPA selanjutnya. Terima kasih.